Ini podcast pertama kita yang lumayan chaotic, gak ada persiapan sama sekali ya. Jadi perkenalkan, gue Intan Sari. Gue di sini akan mewakili pertanyaan-pertanyaan tentang animasi ini. Walaupun gue jurusan animasi, tapi gue akan menjawab sebagai orang awam. Di sini gue akan memperkenalkan dua temen gue. Salah satunya aktif lah ya berdua ini di TikTok, di sosial media. Jonathan Rusli yang pernah jadi project animasi dan juga Netflix yang kita tidak bisa sebut ya. Dan sebelah kita ada teman kita namanya Evan Jasli. Dia content creator yang Aduh, membahas masih tentang belajar. filmnya sempat FYP lah kalau kalian muncul kalau pertanyaan tentang film lah ya. Oke. Pertanyaan gue mungkin Apa? sebagai orang awam, gimana animasi Indonesia? Sehat? Gue nggak yakin sehat sih. Itu tiba-tiba muncul anomali itu. Siapa itu yang bikin anomali Kita aneh? nggak bisa sebut ya animasinya yang mana ya, tapi mungkin kalian tahu kalau memang banyak muncul lah ya di animasi, kalau misalkan kayak di thread kalian atau di sosial media Di gitu. threads kita, di sosial media mana aja. Lu mau di Instagram, di TikTok, di X, Facebook. Buat yang masih pakai Facebook. Itu bertebaran semua. Dan kalau misal lu pada tahu gitu kan ada ini ya, yang at yours itu di Instagram tuh pada bikin kayak stop, jangan sampai film ini dirilis. Tapi gua nggak bisa bilang film ini dirilis sih, karena film ini tuh escape. Jadi kayak misalnya anggapannya kayak singa kabur dari kebun binatang. Oke. Nah kayak gitu. Oke. Kalau Jonathan sendiri gimana? Kalau misalnya dari saya sih kalau melihat progres kemajuan animasi di Indonesia secara keseluruhan itu memang ada meningkat signifikan karena kita memang udah mengalami film-film yang dibuat oleh swasta dan dikerjakan selama 5 tahun. Ya kita udah tahu lah itu, kita nggak bisa sebutin namanya apa, tapi kita bisa lihat dari progres itu menunjukkan bahwa animasi Indonesia tuh sebenarnya meningkat. Namun akhir-akhir ini ada memang oknum-oknum yang membuat sebuah film animasi yang saya nggak bilang itu jelek karena memang orangnya nggak bisa buat. Itu merupakan film yang belum selesai, bukan film yang jelek. Film yang belum selesai, film yang tidak ada persiapan sama sekali, tidak ada yang namanya pre-production. Kan dimana kita tuh tahu ya kalau misalnya dalam pembuatan sebuah film itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pre-production, production, dan post-production. Mungkin potong dulu sebentar. Itu mungkin bisa diberi pertanyaan gimana ya secara workflow-nya. Mungkin kira-kira kita tahu general idea-nya aja biar nanti gue bakal nanya banyak tentang workflow tersebut gitu. Oke. Lanjut aja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lihat keseluruhan memang meningkat. Iya. Tapi kalau akhir-akhir ini bukan penurunan, tapi adalah kehancuran kalau kita bilang. Kenapa kehancuran? Kayak dead blow gak sih? Kehancurannya kenapa? Karena film ini bisa lewat dari kurasi sinema. Iya lagi. Dimana kalau yang kita tahu tuh sinema itu mempunyai kurasi, ada standar film yang bisa dirilis atau kagak. Iya. Iya sih, Ya terutama kan? kita tahu lah ya kalau sinema kita salah satunya sinema 21 lah ya. Itu kan biasanya emang kalau kurasi kan memang lebih strict lah ya. Lebih selektif. Iya. Selektif lah ya. Tapi kali ini ini XX1 malah kasih lewat buat yang ini. Ya. Itu Apa sih. nggak salah? Oke. Paling kayak gitulah ya. Paling pertanyaan kedua tuh mungkin sebagai orang awam lah ya. Anggap gue awam ya ke animasi kayak gini. Kira-kira tuh yang bikin tahu animasi bagus atau enggak tuh sebenarnya gimana sih? Coba kalau mulai dari Evan gitu. Gua kalau misalnya dari animasi adalah yang pertama dari style animation. Itu kan udah prioritas nomor 1 ya nggak? Itu kalau misalnya kayak ceritanya mau bagus, mau biasa aja, tapi kayak kalau itu tuh bikin orang jadi admire, orang bakal keinget, oh film ini cerita biasa aja, tapi animation style-nya keren banget, beres banget. Itu udah pasti. Terus tuh yang kedua, yang bisa jadi nilai jualnya itu juga kayak yang gue bilang sebelumnya, itu adalah dari pesan moral atau mungkin dari ceritanya. Selama dia bisa memberikan kedua hal tersebut, orang-orang bakal tertarik. Yang ketiga, marketing. Ini pasti kalau misal marketingnya jelek,
filmnya nggak laku dong. Ya nggak? Iya sih, benar-benar. Nah bagi kalau misalnya ada yang filmnya yang kayak dianggap sebagai, menurut gue misalnya gue nonton nih film ini gitu, tapi orang-orang nggak ada yang tahu, orang-orang nggak ada yang aware, karena marketingnya saking jeleknya itu. Jadinya kayak kalau misalnya kita cerita ini terus kayak nasibnya kayak gitu, gue jamin tuh apa ya, bikin sakit hati sih. Iya sih. Jadi kan kayak aduh film ini bagus tapi kena box office bomb nih, aduh sakit hati gue. Ya kan kita sebagai Indonesia kita pengen banggain lah ya orang Benar. animasi Indonesia tuh kayak biar supaya mungkin go global lah ya salah satunya gitu. Iya. Cuman ya kita tahu lah ya animasi yang itu lumayan cukup memberi impresi lah ya ke, Tapi gue ke mau, kita gitu. gue buat topik dikit. Tapi ada yang perlu kita banggain itu animasi yang baru aja rilis Maret kemarin. Itu bagus sih. Iya itu kan bagus Iya. pasti. Itu gue menangis loh, berkaca-kaca mata gue. Akhirnya tuh udah dikasih kesempatan buat rilis di Eropa, sama mungkin beberapa negara di Asia Tenggara. Itu udah achievement banget. Kayak that small achievements itu, gue rasa bisa bikin animasi Indonesia lebih apa ya, mengglobal, lebih dikenal banyak orang gitu. Ya udah deh, oke. Kita sekarang ke giliran ke Joe sendiri. Oke, jadi pertanyaannya animasi itu standarnya maksudnya yang bagus tuh kayak Iya, gimana? kan sebagai lu udah punya pengalaman Netflix Oke, lah ya, oke. misalkan gitu. Kita nggak bisa sebut lah ya, cuman maksudnya Hmm. udah ada di situ teknikal lah ya. Oke, teknikalnya ya. Jadi kita tahu ya animasi itu sebenarnya adalah medium Iya. untuk menyalurkan menjadi misal iklan, film atau apa. Konteksnya yang kali ini adalah film, bener gak? Benar. Nah. Kita breakdown dulu nih. Film yang bagus tuh apa? Oke, film itu yang bagus satu dari segi cerita, bener gak? Iya. Yang pertama tuh cerita. Animasi memang secondary karena itu adalah medium. Tapi yang pertama itu cerita. Beda dia Iya. sama gua. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya dari segi konteks kita ke dalam film ya. Film itu cerita adalah nomor satu. Plotnya yang kali ini film yang rilisnya 14 Agustus kemarin, plotnya sangat kacau. Kacau kenapa? Itu adalah cerita yang tanpa plot yang sebenarnya masalahnya bisa diselesaikan dengan membeli outline. Selesai. Bahkan gue ada pernah dengar katanya teori kalau misalkan animasinya tuh jangan-jangan mereka cuma generate pakai AI aja. Bisa juga. Gua Itu yang pertama. Itu yang pertama. Adalah dari segi film ya. Itu dari segi film, cerita, dari sinematografi, pengambilan gambar, shotnya bagaimana, komposisi bagaimana. Kita lihat itu sama sekali benar-benar tidak memakai komposisi sama sekali, tidak memakai unsur-unsur sinematografi. Dari segi apa? Sinematografi itu kan luas ya, bisa dari segi pengambilan gambar, point of view, dari SFX, suaranya bagaimana. Benar. Kita lihat itu semua benar-benar tidak sesuai kaidahnya. Kita ngomong ya, misal film itu seni, kagak bisa dinilai, tapi memang punya standarnya. Standarnya itu yang maksudnya tuh menentukan film itu bagus atau tidak. Nah, itu dari segi film. Dari segi animasi, kita bisa lihat animasi dari mana? Modelingnya, 3D modelnya kita tahu itu semua aset-aset yang udah ada. Colongan. Kita bisa ngomong kayak gitu. Iya, gue juga dengar katanya tuh emang colongan dan bahkan ya ada yang memberi rumor kalau misalkan itu tuh bahkan mereka nggak memberi kredit ke yang pembuatnya sama sekali gitu. Dari segi karakter udah ngambil. Berarti kalau misal ngambil apa? World buildingnya berarti nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kedua, dari segi gerakan. Iya sih. Saya misalnya itu udah ngelihat animasi itu banyak banget. Gerakan mana yang preset sama gerakan mana yang benar-benar digerakin. Ini kelihatan banget. Aja. Iya, ini benar-benar kelihatan banget. Ini tuh benar-benar ditempel aja gitu. Kita ini Iya. habis ini. Apa? Cancel kita habis ini. Itu dari segi gerakan dan model. Yang terakhir, rendering. Iya, benar. Itu diakui renderingnya itu benar-benar kayak di Playblast atau di screenshot aja. Maksudnya di Frame by screen frame. ya. Oke, Di sebelum kita melanjutkan, Playblast itu sebenarnya apa sih? Playblast itu buat teman-teman yang nggak awam lah ya, aware sama terms animasi. Render apa? Playblast apa? Playblast itu adalah dimana itu preview sebelum kita tuh merender sang animator itu
Jadi Cut ya, tadi kameranya ke-cut. Jadi ya kita mulai lanjut tadi ke bagian play blast sama render apa deh. Mungkin singkat aja lah ya gitu. Pokoknya play blast itu adalah preview sebelum di render ya. Nah, Terus kalau misalnya render itu apa? Render itu adalah jadi itu si aplikasinya itu mengkalkulasi cahaya-cahaya yang berinteraksi kepada materialnya. Material itu seperti kayak permukaan, bendanya tuh glossy, matte gitu-gitulah. Pokoknya itu render itu istilahnya ya menyempurnakan dari hasil yang udah kita buatnya gitu. bantu bikin simple ya. Maksudnya itu bahasa simpelnya kalau misalnya pada main CapCut atau mungkin atau Premiere itu sama kayak ekspor video. Nah, ya mungkin kayak gitulah ya kurang lebih. Oke, King, pertanyaan terakhir lah ya buat Evan. Kan lu sebagai reviewer film lah ya gitu. Lu pasti kan siap nonton pasti nonton dulu filmnya baru review atau lu nonton teasernya gitu. Iya. Untuk film yang di 14 Agustus ini kenapa nggak jadi nonton, Pak? Jadi gue tuh pengen nonton tadinya kan. Kayak mungkin ada beberapa film-film jelek sebelumnya yang gue pernah nonton. Gue sebut merek boleh ya? Kayak misalnya itu udah kayak gue gas banget nonton War of the Worlds. Ada lu sempet pokoknya ada nonton beberapa lah ya. film yang kayak gue Ya, gue sempet nonton karena kalau misalnya buat yang kali ini gue tuh awalnya kayak we must watch this movie. Gue udah sampai bikin kayak the whole speech di grup chat gue gitu kayak ayo kita nonton film ini gitu kan. Udah gitu pakai translate lagi Inggris ke fancy English lagi biar lebih keren gitu. Tadinya mau kayak gitu mau nonton, tapi temen gue satu itu banyak ngomong kayak sepertinya tidak. Kalau misalnya buy one get one lebih menarik sih, gitu kan? Iya nggak? Iya. Karena gue habis mikir-mikir juga, gue sempat merenung, gue sempat ada overthinking. Gue mikir kayak gini, kalau misalnya gue membuang duit gue untuk menonton film ini, apakah sama dengan gue mendukung film yang ada kayak gini? Oke, itu good idea juga sih. Maksudnya itu good ya. Sedangkan yang lain itu tujuannya mau memboikot atau mungkin ada punya pemikiran seperti kayak I watch this movie so you don't have to. Nah, gue takut nggak cuman gue yang punya pemikiran kayak gitu. Gue jamin ada banyak banget orang-orang di luar sana yang punya pemikiran yang sama. Kalau misalnya kayak gitu kita sama aja dong sama orang yang mempunyai pemikiran gitu. Iya. Nah, tapi gue jujur nih gue masih ada rasa ingin nonton, tapi bukan di bioskop. Mungkin dengan cara-cara yang gue nggak bisa. Iya kalau bisa ilegal, gue mungkin kayak gitu loh. Daripada gue buang misalnya 35 sampai 50 ribu gue buat nonton film kayak gini gitu. Padahal gak usah takut lah ilegal juga, lagian juga pinjol juga banyak. Pinjol juga udah banyak, budget 6,8 M. Nah, gue mau nambahin lagi, ternyata filmnya ini kalau kata orang di Twitter atau X itu seperti plagiat dari skripsi mahasiswa. Oh iya? Mahasiswa animasi. Apa tuh? Kenapa bisa emang dia plotnya apa bisa plagiat gitu? Ya, dia kan kalau yang ini kan short film kan jatuhnya ya. Karena benderanya hilang gitu. Iya, benderanya hilang tapi ya yang ini kayak lebih disimplified gitu. Masih daerahnya deket gitu. Kalau nggak pergi beli baru. Seingat gua kayak gitu. Tapi yang ini dibikin kayak 70 menit. Udah gitu dengan I don't know isinya apa. Malah muncul dengan film yang plotnya dibikin lebih aneh pokoknya. Udah gitu kalau misalnya kalian tahu kan ada karakter bule kan ya. Iya. Ini mungkin kalau ada ya? ada bule. Ada bule. Nah, udah kesebar nih di Instagram, di TikTok. Kayak ada orang rekam. Jadi bulenya ini ngomong pakai text to speech AI. Terus bulenya ini ngomong angka aja nggak becus. Jadi kayak only 200. Terus kalau nggak kayak say I will pay you 1 juta rupiah. Tapi sebenarnya yang gue pengen pertanyakan, emang dengan budget 6,7 M gitu. 6,8. 6,8 itu tuh sebenarnya kecil atau enggak sih sebenarnya kayak untuk produksi segitu yang membuat animasinya terlihat seperti itu sebenarnya karena kurang budget atau gimana gitu? Yang pertama kan
kayak Joe bilang nih, kurang prep time. Udah kayak Batman aja ngomongnya prep time. Kita tahu ya itu film katanya cuma dibuat sekitar 1,5 bulan. 2 bulan lah, 1,5 bulan. 1,5 ya? Kenapa gue bilang 1,5? Karena namanya render pasti butuh waktu. Maaf. Iya kan? Jadi makanya pasti 1,5 bulan. Iya. Belum lagi transisi-transisi yang anehnya. Iya sih. Kalau ditanya, apakah 6,8 itu biaya yang besar atau tidak untuk sebuah film 70 menit? Itu sangat kecil. Iya. Kalau hasilnya nggak kayak gitu. Hasil kalau kayak gitu, 100 juta pun Jadi. banyak kreator-kreator kecil yang bisa buat. Kita bisa lihat ya, kayak misalnya di luar negeri, kayak misalnya beberapa, dia buat short movie yang durasinya 20 menit, kayak Ian Hubert, kalau misal tahu, dia bikin namanya Maximo, itu 20 menit, 26 menit, dia sendiri. Modal gak lebih dari puluhan juta. Nanti ada di sini ya contoh videonya. Itu 20 menit. Oh. Bayangin kalau misalnya dikali 4. Tapi kenapa dia bisa buat kayak gitu? Karena waktunya yang cukup ada panjang dan dipikirkan gimana pembuatannya, efisiensinya bagaimana gitu. Bukan asal nyomot, taruh gitu. Ini nyamuk taruh semua nggak sih? Menurut kalian, jadi sebenarnya duitnya itu spend kemana sih? Yang pasti duitnya paling gede itu masukin ke bioskop. Karena untuk memasukkan ke bioskop itu punya either 2 koneksi yang kuat atau dana yang cukup gede. Dengan film sejelek itu. Iya. Kalau di SpongeBob ini ya apa? Kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam. Oke. Jadi deh, udah mau di ending juga. Kesimpulan deh, mulai dari Joe aja dulu deh. Oke, jadi kalau kesimpulan dari saya tuh cuman satu sih. Ini adalah sebuah peringatan bahwa film itu bukan cuma sekedar kita bisa ngomong ya, seni itu bebas, liar, kayak gimana pun boleh dibuat gitu. Kita nggak bisa mengopen, nggak bisa apa. Tapi kan bukti nyatanya orang bisa menilai. Iya. Film itu bagus atau jelek, bahkan sampai dikata-katain gitu kan. Orang punya standarnya, orang punya taste kayak gimana gitu. Iya. Jadi itu ini sebagai peringatan bahwa di Indonesia ini masih banyak orang tuh yang masih menganggap remeh, memandang sebelah mata sebuah medium ini, si animasi ini gitu. Sampai sekarang. Iya. Kartun. Ngapain nonton kartun? Iya. Makanya Setuju. padahal animasi lah yang membuat sebuah industri perfilman itu pertama kali bergerak. Film berwarna pertama kali apa? Animasi Snow White tahun 1938. Jadi makanya Oke. itu adalah penggerak sebuah dunia industri perfilman. Baru live action nyusul Wizard of Betul, Oz. Betul. Kalau Evan gimana? Kalau nggak suka nonton dan bayar tiketnya. Sumpah. Tuh denger tuh guys. Karena kalau misalnya nggak mau didukung, lu jangan bayar tiket. Mending nonton anime yang baru satu lagi ya, yang dari Jepang itu ya. Ah itu bagus tuh. Ah. Cuma Itu gue kagak bagus. ikutin dari awal. Bagus. Gue baru kemarin nontonnya. Lu binge watching. Enggak, maksudnya gue langsung nonton filmnya kan kemarin 2 hari yang lalu kan. Hari setelahnya tuh gue langsung beli tiket. Itu adalah definisi di mana filmnya selesai, produksinya bagus, dan jalan cerita emang udah mengikuti dari pembuat autornya. Nggak lupa stylenya ya. Iya. Stylenya keren banget. Gue kagum loh. Yaudah deh kesimpulan Pak, ada kesimpulan. Gue udah bilang tadi. Oke. Itu tadi kesimpulan Oke. gue. Singkat pada jelas. Tinggal pada jelas. Iya. Yaudah. Oke.